Pemirsa, kasus penipuan seringkali menggunakan berbagai macam modus, mulai dari berkedok koperasi hingga investasi. Parahnya, para pelaku kerap kali mengecoh korban dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Bersama saya, Anggita Disastra, inilah Delik. Penipuan berkedok investasi maupun koperasi simpan pinjam tak jarang melibatkan nilai uang yang tidak sedikit. Sayangnya, para pelaku melakukan berbagai cara untuk menghindari jeratan hukum. Oke, kita langsung aja ya. Ini kan kita udah ada 2 kasus nih kemarin. Yang satu itu kita penipuan investasi alat kesehatan. Ini kita bisa wawancara 2 korban dan juga terduga pelaku. Nah, kira-kira gimana? Bisa nggak terduga pelakunya diwawancara? Sudah dihubungi tapi sampai sekarang belum ada respon. Oke, kira-kira ada nggak solusinya nih biar bisa diwawancara tuh? Bagaimana kalau kita telusuri rumahnya? Oke, bisa tuh ditelusurin aja langsung ke rumahnya ya. Kalau yang kedua ini kan udah pada tahu lah Koperasi Indosurya. Selain kita harus dapat 2 korban, kira-kira apa nih yang menarik dari kasus ini? Soal perdatanya aja sih. Oh iya benar tuh, soal perdatanya itu juga menarik. Jadi nanti 3 hari dari sekarang kita ketemuan lagi untuk lihat progresnya ya. Kasus investasi yang akhirnya merugikan ribuan nasabah dialami oleh konsumen Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Kasus ini sudah ramai menjadi perbincangan publik sejak 2020. Tak tanggung-tanggung, kerugian akibat investasi abal-abal ini mencapai 106 triliun rupiah. Aparat kepolisian menangkap Henry Surya sebagai Direktur Utama Indosurya, June Indria selaku Kepala Administrasi, dan Direktur Koperasi Suwito Ayub yang kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Seiring perjalanan waktu, June Indria divonis bebas pada pertengahan Januari 2023 pada saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. June Indria tidak terbukti atas perbuatan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Tidak berbeda jauh, Henry Surya juga divonis bebas pada Januari 2023. Henry kembali ditangkap pada pertengahan Maret 2023 oleh Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan dokumen dan tindakan pidana pencucian uang. Kami telah menemukan petunjuk bukti bahwa perbuatan atau koperasi industri tersebut cacat hukum. Makanya kami menerapkan Sudah HS ini dengan pasal 263 pemalsuan surat, 266 pemalsuan keterangan palsu pada otomatik, dan Undang-Undang TPPU. Kepada tim Delik, Chung Sin dan Tommy Suhadi, korban Koperasi Indosurya, menceritakan kisahnya terjebak dan menginvestasikan sejumlah uang ke Koperasi Indosurya. Tergoda iming-iming keuntungan berlipat, Chung Sin menginvestasikan puluhan miliar uang miliknya. Pertama kali kita sih nggak tahu Indosurya ya. Jadi marketing bank, dulu pernah kerja di bank mana gitu, dia telepon gitu kita, terus WA gitu. Kemudian kita dikasih informasi mengenai produk mengenai Indosurya gitu. Terus dikenalin juga ini produk-produknya, terus bunga-bunganya begini gitu. Pertama sih kita nggak tertarik ya, terus dia rutin terus gitu, telepon mau nggak, akhirnya lama-lama tergiring di sana gitu loh, karena dilihat katanya banyak gedungnya ya, gedungnya di mana-mana bagus itu, terus bunganya lebih tinggi dari bank waktu itu. Sementara korban lain, Tommy Suhadi, mulai merasakan kejanggalan karena untung yang dijanjikan tidak dapat dicairkan. Hal ini berdampak besar terhadap ekonomi keluarganya dan berharap 2 miliar rupiah uang miliknya dapat kembali. Pas keanehan itu terjadi pas kita ngecek besoknya, buku tabungan kan ada jatuh tempo nih, bunganya kenapa tidak masuk. Nah disitu mulai jadi keanehan. Kita tanya dong ke marketing, dibilang sih nanti dulu mungkin telat atau nggak ada dana gitu. Nah, saya berharap sih uang saya kembali, dan kalau mau hukumnya itu kita serahkan kepada penegak hukum untuk ditegakkan hukum seadil-adilnya berdasarkan hukum pidana Undang-Undang Dasar Negara 1945, undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari data Otoritas Jasa Keuangan RI, selama hampir 5 tahun terakhir kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai 123 triliun rupiah. Kerugian terbesar terjadi pada 2022 sebanyak 109,67 triliun rupiah. Sementara itu pada 2018 total kerugian investasi ilegal sebesar 1,4 triliun rupiah. Angka ini naik 4 triliun rupiah di tahun 2019. Jumlah kerugian masyarakat akibat investasi ilegal kembali naik menjadi 5,9 triliun rupiah pada 2020. Pada 2021, angka kerugian akibat investasi ilegal sempat turun 2,54 triliun rupiah. Begitu banyaknya masyarakat yang tertipu, maka perlu diketahui apa saja ciri-ciri investasi ilegal. Pertama, investasi ilegal biasanya menawarkan keuntungan berlipat dalam waktu cepat. Kedua, investasi ilegal juga biasanya memberikan iming-iming tanpa risiko. Ketiga, legalitas tidak jelas atau tidak memiliki izin atau biasanya memiliki izin kelembagaan namun tidak punya izin usaha. Bahkan bisa jadi memiliki izin kelembagaan dan izin usaha tapi melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya. Ciri lainnya, investasi ilegal seringkali merekrut tokoh agama, masyarakat atau artis dan menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Seakan tidak ada habisnya, kasus penipuan investasi yang akhirnya merugikan masyarakat masih terus berulang. Manfaatkan situasi pandemi COVID-19, penipuan investasi alat kesehatan kembali memakan korban. Pelaku berinisial SAP merupakan wanita muda yang sedang merintis karir sebagai artis. Dalam aksinya, pelaku berhasil membujuk 30 orang korban untuk berinvestasi di perusahaan alat kesehatan dengan iming-iming akan mendapatkan untung cepat dan berlipat. Janji tinggal janji, keuntungan yang dijanjikan di awal tak kunjung didapat. Hingga akhirnya para korban meminta pengembalian modal. Namun pelaku tidak dapat memenuhi keinginan korban hingga kasus ini dilaporkan ke Polres Jakarta Timur. Yasmin, wanita 26 tahun ini menuturkan awal mula dirinya termakan bujuk rayu hingga percaya menginvestasikan ratusan juta kepada pelaku. Sebelumnya SAP mengungkapkan jika perusahaan alat kesehatan tersebut adalah miliknya. Iya, jadi awalnya Agustus 2021 itu ngelakuin ataupun membagikan di media sosialnya dia tentang investasi yang ditawarkan ini. Di situ tertera berapa nominal yang harus kita kasih beserta dengan profitnya. Kenapa saya berani mengeluarkan 45 juta? Karena pada saat itu dia bilang perusahaan ini adalah perusahaannya dia. Total yang saya pernah kirimkan ke dia itu 402 juta. Yang saya sudah terima sekitaran 50-an atau 40-an, 50-an atau 40-an. Jadi masih berkurang 300 sekian. Dan kalau korban lainnya lebih banyak lagi yang justru belum mendapatkan apa-apa. Jadi zong. Korban lain, Melati, menuturkan jika pelaku sempat mengatakan perusahaan miliknya bekerja sama dengan pemerintah. Melati semakin yakin karena mengenal SAP sebagai sosok dengan perilaku yang baik. Ketika dari pemerintah sudah cair, uangnya akan langsung ditransfer dari pemerintah ke rekening kita langsung. Gitu. Jadi dia juga sempat bilang kalau misalnya kalau bikin kayak MOU gituan, itu akan dapat MOU. Itu kan kayak meyakinkan kita supaya kita itu tuh beneran dia tuh kerjasama langsung dengan pemerintah. Dan dia bilang dia kerjasama itu langsung dengan tenaga Kemenkes gitu-gitulah, dengan pemerintahan langsung lah pokoknya gitu. Itu sih yang awal mula buat aku tertarik. Dan dia juga sempat nge-share bukti transfer orang-orang gitu, bukti transfer orang dan udah cair. Hubungan dengan Itu adalah teman yang cukup dekat sih sebenarnya gitu. Jadi karena ada faktor itu juga, ada faktor teman dekat, terus mikirnya nggak mungkin dong teman dekat nipu kita sendiri gitu kan. Sementara Lea yang juga korban mulai merasakan kejanggalan karena pelaku mulai terlambat menyetorkan hasil investasi kepada para korban. Nah, tiba-tiba dia buat grup, terus dia bercerita katanya dia juga kena tipu, terus
Tapi di situ juga saya baru tahu kalau misalkan selama ini duit yang saya transferkan ke itu nggak langsung ke pemerintah, ternyata dia punya upline. Terus dia juga dia sempat janjiin sama kita juga kalau misalkan dia mau ganti, tapi ternyata enggak kayak gitu. Paling yang terakhir itu sih tiba-tiba dia terlambat bayar gitu kan. Nah itu juga di situ dia nggak cerita apapun. Nah tapi di akhir tahun itu dia baru ngasih tahu tuh kalau ternyata investasi ini tuh bodong. Kini kasus investasi alat kesehatan bodong yang merugikan para korban hingga miliaran rupiah tengah ditangani oleh Polres Jakarta Timur dan akan terus melakukan pemeriksaan terhadap aktor lain di belakang sosok tersangka SAP. Jadi perkembangan terbaru ini untuk perkara ini memang sudah melalui tahapan lidik, kemudian sudah melalui tahapan sidik, dan sudah melalui tahapan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Untuk sementara ini kita masih dalam proses penyidikan ya Mbak ya. Untuk di belakang balik layar itu kita nanti perkembangan lebih lanjut Mbak. Tim Delik melakukan penelusuran ke rumah tersangka untuk mengkonfirmasi terkait bagaimana pengembalian kerugian para korban yang sudah dirugikan oleh artis yang berusia 25 tahun ini. Kepada kami, SAP berharap oknum yang berada di belakangnya mau bertanggung jawab, karena uang dari para korban justru ditransfer kepada aktor lain. Aku juga berharap banget sih bisa siang orang-orang yang memang oknum-oknum ini, yang memang uangnya aku transferkan ke sana, itu bisa ditemukan juga dan maksudnya mau bertanggung jawab juga. Karena sampai detik ini pun aku diminta datang ke polisi, datang, nggak yang kayak gimana-gimana gitu. Maraknya kasus investasi bodong memang selalu berawal dari orang dekat, terutama jika ditawarkan oleh orang dikenal baik dan tidak pernah bermasalah secara hukum. Sebab itu masyarakat harus waspada terhadap tawaran investasi. Biasanya investasi bodong ini dimulai dari orang-orang yang mereka kenal untuk menginvestasikan dananya. Target mereka itu dulu. Jumlahnya kecil dengan harapan orang-orang yang dikenal ini selanjutnya mereferensikan kepada orang-orang lain. Pertama tentu public figure ya, well educated ya, dan tidak punya cacat sebelumnya yang tidak diketahuinya sehingga mereka percaya. Kemudian juga pelaku pintar mendekatin orang-orang yang risiko hukumnya rendah. Ya, risiko hukumnya rendah itu adalah biasanya punya pendidikan bagus, uangnya katakanlah uang dinginnya itu, uang lebihnya itu banyak, sehingga mereka tidak terlalu menuntut. Banyaknya produk investasi yang bermunculan harus disertai dengan pengetahuan dan kewaspadaan terhadap produk investasi yang sedang ditawarkan. Lalu apa saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat agar tidak terjebak dalam investasi bodong?